setiap rupiah yang saya anggarkan tidak lain tidak bukan adalah untuk rakyat. Yang disebut korup itu Pak adalah ketika setiap anggaran, setiap wewenang publik yang mestinya untuk publik ternyata untuk kepentingan diri. Dan penjajahnya sudah keluar, sudah meninggalkan Indonesia, tetapi kedolimannya, ketidakadilannya, ketidaktransparansiannya, ketidakpastiannya masih terjadi. Maka sesungguhnya perjuangan para pendiri bangsa belum selesai. Janji-janji luhur itu akan dipertanggungjawabkan, apalagi janji tadi. Janji tidak korup, janji untuk kemudian sepeser pun untuk rakyat, itu bukan hanya janji-janji kepada rakyat, bukan hanya janji kepada KPK, tapi janji kepada Tuhan kita masing-masing. Mau jadi anggota dewan masih harus mengeluarkan banyak uang. Itu karena apa? Karena masih demokrasinya demokrasi penuh dengan uang. Mau jadi pegawai DKI harus suap sini suap situ. Itu yang rugi siapa? Pasti anak turunan kita Pak. Coba sekarang mohon maaf, anggota dewan kemana-mana nyari duit. Karena apa? Karena mau politik duitnya butuh banyak Pak. Jadi sesungguhnya anggota dewan dan para politisi itu seperti apa? Seperti akan terjun ke sebuah arena yang tahu banyak duri, banyak beling, banyak resikonya, banyak buayanya juga. Karena apa? Karena buaya melahirkan buaya-buaya Pak. Kalau proses politiknya berbiaya tinggi, melahirkan bukan politisi, tapi katanya beliau, bukan saya yang mengatakan, melahirkan buaya-buaya. Kalau sudah buaya-buaya yang lahir, turunannya buaya-buaya juga Pak, termasuk kepada penegak hukumnya. Alhamdulillah pimpinan DPRD dan anggotanya banyak kiainya Pak. Nah, bersongkok semua setidak-tidaknya. Apalagi Pak Gubernurnya. Apalagi Pak Gubernurnya. Fakta-fakta integritas, pernyataan-pernyataan, sumpah demi sumpah itu sesungguhnya dari awal, sejak kehidupan kita belum keperucut di rahim orang tua kita masing-masing, dalam perspektif religiusitas kita masing-masing, yakin bahwa sebelum kita lahir, katanya Kiai Khairuddin, dipertanyakan oleh Tuhan kita masing-masing, alastu birabbikum? Apa yang dijawab oleh kita semua pada saat itu sebelum lahir? Qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Roh kita masing-masing sebelum kemudian menjadi namanya Kiai Khairuddin, Kiai Prasetyo, Kiai Heru, sudah menyatakan diri bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka kemudian ketika ada pernyataan dan perjanjian luhur, kita semua masih di dalam ruh, di dalam rahim ibu kita masing-masing, sudah mengatakan, saya menyatakan bahwa engkau Tuhan. Maka dilahirkan untuk apa? Katanya Kiai Khairuddin lagi mengatakan, inni ja'ilum fil ardi khalifah, bahwa saya dipertanyakan oleh malaikat, oleh iblis, oleh setan pada saat itu, ngapain? Buat manusia yang akan membuat hiruk pikuk, yang akan membuat kesengsaraan. Tapi dipersaksikan oleh Tuhan kepada Kiai Heru, pada Kiai Prasetyo, ke Kiai Khairuddin mengatakan, tidak, saya akan buktikan nanti bahwa manusia-manusia ini akan menjadi pengabdi, menjadi pensejahtera, penegak keadilan, penegak kebenaran. Maka diutuslah, dilahirkanlah kita. Besar, dari kecil besar, kemudian sekolah, menjadi ketua DPRD, menjadi pimpinan DPRD, menjadi PJ Gubernur. Itu adalah apa? Itu artinya adalah anugerah terbesar, bahwa kita sampai hari ini ternyata diamanahi untuk membuktikan bahwa kita memang adalah penegak-penegak kebenaran, penegak-penegak penyebar keadilan, penegak dan penyebar kesejahteraan. Ini yang penting.
bahwa kemudian tadi sudah ditandatangani dan lain-lain, mohon maaf. Seremonial seperti ini sudah kami lakukan di berbagai tempat. Tetapi yang paling penting dari ini semua bukan hanya panggung seremonialnya yang begitu mewah ini, tapi yang terpenting adalah itikat dari kita semua, dari hati semua masing-masing untuk kemudian mengimplementasikannya. Bahwa setiap rupiah yang saya anggarkan tidak lain, tidak bukan adalah untuk rakyat. Yang disebut korup itu, Pak, adalah ketika setiap anggaran, setiap wewenang publik yang mestinya untuk publik ternyata untuk kepentingan diri. Pada saat itu bukan hanya dimarahi, bukan hanya dikejar-kejar oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK, bukan, Pak. Sesungguhnya pada saat itu ketika kita sudah menyelewengkan 1 rupiah pun, kewenangan publik 1 senti pun, itu sedang mencederai diri kita masing-masing. Bukan mencederai KPK, bukan mencederai kepolisian, kejaksaan. Yang pertama yang sakit adalah kita diri masing-masing. Oleh karena itu, saya berharap sesungguhnya Pak Heru, mumpung Pak Heru ini PJ Gubernur yang tentu bisa menjadikan legasi boleh saja bikin macam-macam yang fisik-fisik itu. Yang penting adalah sesungguhnya bagaimana menciptakan tata kelola agar Jakarta lebih transparan, lebih berkepastian, lebih akuntabel, dan lebih partisipatif. Karena apa? Karena tanpa transparansi, tanpa kepastian, tanpa akuntabilitas, dan tanpa partisipatif, korupsi itu adalah sebuah kepastian, bukan potensi. Makanya dan kita harus memahami di alam yang korup itu tidak ada yang diuntungkan, yang rugi semuanya, Pak. Yang rugi semuanya. Coba silahkan, di mana ada sebuah kondisi yang ketika korup ada yang hore, ada yang bergembira? Tidak ada, Pak. Yang ada semuanya apa? Yang ada adalah menahan dada, sakit hati. Dan sakit hati demi sakit hati inilah ya sesungguhnya yang mendasari perjuangan para pendiri bangsa untuk mengusir penjajah. Tetapi kalau kemudian penjajahnya sudah keluar, sudah meninggalkan Indonesia, tetapi kedolimannya, ketidakadilannya, ketidaktransparansiannya, ketidakpastiannya masih terjadi, maka sesungguhnya perjuangan para pendiri bangsa belum selesai. Ini adalah bukan kemudian cukup dicaci maki, cukup dikritik, bukan. Mumpung kita semua yang hadir di sini tentu adalah orang-orang yang sedang memiliki anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk kemudian membuktikan bahwa di tanganmu, di waktumu ketika menjabat, wilayahmu bisa bebas korupsi. Dan ini yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan. Kapan akan dipertanggungjawabkan? Katanya Kiai Khairuddin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Janji-janji kita nanti akan dibalas dan akan dihisab, akan ditimbang kapan? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini, kalau engkau dulu bisa kong kali kong dengan penegak hukum, dengan BPK, dengan BPKP, dengan KPK, dengan polisi, dengan jaksa, pada hari ini mulutmu yang dulu mengatakan A bisa mengatakan A padahal B, bisa mengatakan C padahal D. Pada hari itu, pada hari ini al-yauma, mulutmu aku kunci, tangan kakimu yang akan berbicara. Itu untuk apa, Pak? Untuk agar sadar bahwa semua kehidupan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Janji-janji luhur itu akan dipertanggungjawabkan, apalagi janji tadi.
janji tidak korup, janji untuk kemudian sepeser pun untuk rakyat, itu bukan hanya janji-janji kepada rakyat, bukan hanya janji kepada KPK, tapi janji kepada Tuhan kita masing-masing, Pak. Ini yang maka kami berharap Pak Heru, di waktu yang sempit ketika Pak Heru akan menjabat sampai Oktober 2024, ini adalah kemewahan kesempatan. Untuk apa? Untuk memberikan legacy bahwa Jakarta sebagai wajah Indonesia, sebagai cermin Indonesia, bisa pemerintahannya transparan, bisa pemerintahannya berkepastian, bisa pemerintahannya akuntabel, dan bisa pemerintahannya partisipatif. Kalau sudah begini Pak, terbuka, mau ada intervensi dari manapun, tidak akan masuk angin, Pak. Intervensi, pengaruh dan lain-lain itu kalau apa? Kalau ruangnya ruang tertutup dan ruang-ruang gelap. Ruang tertutup dan ruang-ruang. Semakin terbuka, maka malu juga yang akan mengintervensi. Oleh karena itu sekali lagi Pak, kita tidak tahu. Saya dipesani banyak oleh Kiai Khairuddin, apalagi dengan Kiai Prasetyo dan juga Kiai Heru tadi. Jangan takuti KPK katanya. Jangan takuti polisi dan jangan takuti jaksa. Takuti dirimu sendiri karena engkau sudah berjanji. Oleh karena itu sekali lagi, mohon maaf, KPK itu kalau tanda tangan begini Pak, sudah bolak-balik. Tetapi tetap OTT-nya tetap jalan, tetap ada. Oleh karena itu kami berharap momen terpenting dari ini adalah bukan momen pada tanda tangan dan hora-horenya. Tetapi yang penting bahwa itu dilandasi dengan itikat. Saya nggak tahu Pak, akan terpilih lagi tahun depan, ataukah bahkan mungkin apa? Jangan-jangan besok saya mati. Gitu. Makanya Pak, kalau mungkin kemarin-kemarin tidak ketangkap KPK, kalau mungkin kemarin bisa menghilangkan jejak, faktanya kita juga sudah melewati kelamnya malam, tapi Tuhan masih memberikan mentari pagi ini kepada kita semua. Itu artinya adalah sebuah kesempatan untuk menghapus jejak-jejak kelam dan gelap kemarin. Waktunya kita baik, siapa tahu mungkin masih banyak kesalahan dan dosa dan hilaf yang telah kita lalui kemarin, tapi mudah-mudahan esok adalah untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan besok adalah untuk taubat kita. Mudah-mudahan besok adalah pengabdian kepada rakyat Jakarta. Karena itu sekali lagi berharap, mohon Pak Heru didukung. Untuk apa? Untuk menciptakan legasi-legasi tata pemerintahan yang transparan, tata pemerintahan yang berkepastian, akuntabel dan partisipatif. Kalau ini terjadi Pak, yang enak, yang kemudian akan menikmati bukan kita, cucu kita Pak. Tapi sebaliknya kalau masih kita rawat korupsi demi korupsi, seakan-akan saat ini kita mengenyam, menikmati uang demi uang. Padahal itu adalah mewarisi masalah kepada anak-anak kita, akan tetap dalam pertarungan yang tidak sehat. Mau jadi anggota dewan masih harus mengeluarkan banyak uang. Itu karena apa? Karena masih demokrasinya demokrasi penuh dengan uang. Mau jadi pegawai DKI harus suap sini suap situ. Itu yang rugi siapa? Pasti anak turunan kita Pak. Tapi sebaliknya, kalau ini sudah semuanya kita transparansikan, kalau ini sebuah dibuat kepastian, maka yang enak, yang akan mengenyam Indonesia yang kita harapkan sebagaimana diharapkan dan dimimpikan oleh para pendiri bangsa, itu juga akan tercapai. Coba sekarang, mohon maaf, anggota dewan kemana-mana nyari duit. Karena apa? Karena mau politik duitnya butuh banyak Pak. Jadi sesungguhnya anggota dewan dan para politisi itu seperti apa? Seperti akan terjun ke sebuah arena yang tahu banyak duri,
banyak bling, banyak resikonya, banyak buayanya juga. Karena apa? Karena buaya melahirkan buaya-buaya, Pak. Proses politik ini kan sebenarnya proses untuk apa? Untuk kemudian melahirkan para pejabat-pejabat. Kalau proses politiknya berbiaya tinggi, melahirkan bukan politisi, tapi katanya beliau, bukan saya yang mengatakan, melahirkan buaya-buaya. Kalau sudah buaya-buaya yang lahir, turunannya buaya-buaya juga, Pak. Termasuk kepada penegak hukumnya. Ini, sekali lagi, saya bergembira di panggung ini di DKI. Karena apa? Dulu-dulu saya di daerah-daerah yang lain, Pak. Tapi untung ditelepon oleh Pak Hairudin, tolong datang, Pak. Karena ada pesan dari Kiai Heru. Mari sekali lagi, kalau kemarin kita masih penuh dengan kegelapan, Tuhan masih memberi mentari pagi ini, Pak. Kita sudah melewati malam. Malam yang kita lewati begitu kelam. Tapi Tuhan masih mentakdirkan kita melihat mentari tadi pagi. Menghirup udara segarnya Jakarta. Minum dari airnya Jakarta untuk yang kedua kali. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan kedua untuk kemudian tidak kita ulangi salah demi salahnya. Kalau Jakarta beres, yakin saya ke daerah lain akan mengalir kebaikan-kebaikannya. Itu gampang, Pak, sebenarnya untuk anti korupsi. Contohnya bagaimana, Pak? Semua proses yang melawan hukum, mau suap, mau gratis, mau pemerasan, itu adalah apa? Acting. Katanya bahasa hukumnya actus reus. Perbuatan. Ending-endingnya perbuatan itu untuk apa? Untuk nambah duit. Duit itu mau ditumpuk saja, tidak mungkin ditumpuk, pasti dibelanjakan. Maka coba saja, mau kayak apapun Anda berbuat, gajinya jadikan satu akun. Pak, saya bukan hanya dari gaji DPR, Pak, bukan hanya dari gaji pegawai DKI, Pak, punya usaha kos-kosan, Pak. Oke, mana kon rekeningnya? Kalau sudah terpantau akunnya, Pak, mau belanja kayak apapun akan terpantau juga. Maka dengan cara ini, mau Anda ekor dan badannya berbuat kayak apa, ujung-ujungnya di akunnya bisa dikontrol. Tapi ini kalau mau ngontrol tentang kekayaan penyelenggara negaranya. Ini adalah salah satu bagian cara untuk kemudian agar mau DPRD-nya, mau pegawainya, mau pejabatnya di lingkungan DKI, kemudian bisa kita kontrol, sehingga tidak akan menumpuk dan mendapatkan uang dari hal-hal yang tidak benar. KPK berbicara begini, Pak, sekali lagi bukan karena benci, bukan karena kemudian ingin nangkap Anda, karena KPK sayang. Anda semua adalah orang-orang yang menjadi harapan Indonesia, harapan Jakarta. Untuk apa? Untuk menjadi bapaknya mereka semua. Sementara saat ini, momen politik seakan-akan momen untuk apa? Yang penting dapat suara, dapat terpilih. Proses politik dari perjanjian luhur antara caleg dengan yang dipilih seakan-akan menjadi transaksional. Apakah ini akan kita lanjutkan? Yang rugi sekali lagi bukan kita semua, tapi yang penting pertama ada Anda semua. Mau jadi anggota dewan butuh banyak duit. Sehingga kalau duduk harus setelah cari duit, bagaimana menghapus jejaknya agar tidak diendus oleh BPK, BPKP, polisi, jaksa, KPK. Banyak lagi buayanya katanya Bapak. Masa kita akan terus kucing-kucingan seperti ini, Pak? Sebagai sebuah bangsa, mari sekali lagi stop. Kita akan menata dan menatap Indonesia lebih baik dengan komitmen sebagaimana ditandatangani tadi. Saya kira itu
Jadi mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi agak panjang dikit ini, kami berharap Pak Heru, Jakarta jadikan cermin, jadikan wajah Indonesia. Kalau Jakarta mampu memberikan tauladan dan contoh yang baik, contoh pengelolaan anggaran yang baik, saya yakin Pak, yang lain akan malu dan rakyat yang lain akan memilih pemimpin-pemimpinnya yang memiliki komitmen kepada keadilan dan kesejahteraan. Saya sebut keadilan kesejahteraan takutnya kena Pak Khairuddin soalnya. Jadi sekali lagi kami berharap orang-orang yang di sini ini bukan orang-orang yang tidak sengaja, Pak. Tapi Anda semua adalah orang-orang yang disengaja dikehendaki oleh Tuhan untuk memperbaiki dan kemudian menjadi bapak rakyat Jakarta. Jadikan Anda bukti bahwa Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Benar, Tuhan Maha Melayani. Kita semua dicipta untuk menjadi pelayan, Pak. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Lagi-lagi disampaikan oleh Kiai Khairuddin, Sisi Kiai Heru. Kita semua adalah anak negeri yang alhamdulillah dianugerahi untuk menjadi pelayan Tuhan dalam bentuk menjadi tangan-tangan kasihnya, tangan-tangan adilnya, tangan-tangan bijaknya. Buktikan bahwa Anda adalah anak-anak, adalah hamba-hamba sebagai pelayan. Dan saya yakin nanti Pak, orang-orang yang melayani itu Pak, Bung Karno sampai saat ini dipuja namanya, Pak. Bung Hatta dipuja terus namanya, Pak. Tapi sebaliknya, Pak, orang yang kaya-kaya tapi karena korup, jangankan mati, hidupnya saja sudah dicaci maki. Apakah kita yang memilih yang mana? Menjadi pengabdi, pelayan rakyat, ataukah pencoleng uang rakyat? Pilihannya pada Anda semua. Saya berharap sekali lagi, jangan ulangi yang kemarin. Mari kita tatap masa depan. Mudah-mudahan ke depan kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pesan-pesannya Kiai Khairuddin, Kiai Prasetyo, Kiai Heru yang saya sampaikan, saya hanya penyambung lidah beliau. Mudah-mudahan, karena disampaikan Pak, kalau saya nggak enak Pak, biar Pak Gufron saja dari KPK katanya. Mudah-mudahan penyambung lidahnya masuk Pak. Walaupun saya menyambung lidah, tapi tidak diberi honor oleh beliau Pak. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang. Apa yang kita tanda tangani dan juga ada akadkan tadi, fakta integritas, mudah-mudahan bukan hanya seremonial, tapi adalah meresap di hati dan komitmen kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wal afu minkum, billahi sabil haq fastabiqul khairat, wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.